Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal lebih dekat tentang sakaratul maut. Sudah selayaknya setiap mukmin mempersiapkan kematian dan sakaratul maut, di samping mempersiapkan kehidupan abadi pasca kematian. Kematian adalah peristiwa berpisahnya ruh dari jasad, dan itu bisa terjadi disertai mabuk dan rasa nyeri yang teramat sangat. Bahkan ia menjadi rasa nyeri paling nyeri yang menimpa seseorang hamba di dunia. Mabuk dan rasa nyeri itulah yang disebut dengan sakaratul maut. Maka tidak heran lagi sakaratul maut menjadi sesuatu yang ditakuti dan dijauhi setiap makhluk yang bernyawa, sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Quran. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari darinya. Banyak ayat dan hadis yang menggambarkan betapa beratnya sakaratul maut, terutama yang dialami oleh hamba-hamba zalim dan ahli maksiat. Di antaranya adalah ayat berikut. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut, sedangkan para malaikat memukuli dengan tangannya sambil berkata, "Keluarkanlah nyawamu." Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah dengan perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Bahkan beratnya kematian juga dirasakan oleh para nabi. Hanya saja menurut Al-Qurtubi, bagi mereka beratnya kematian memiliki dua keuntungan. Keuntungan pertama adalah menyempurnakan keutamaan mereka dan mengangkat derajat mereka. Dan beratnya kematian mereka bukan berarti sebuah kekurangan atau celaan. Sebab manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang di bawah mereka. Yang selanjutnya, keuntungan kedua. Keuntungan kedua adalah memberitahu makhluk atau umat akan beratnya kematian. Mereka mungkin mengira bahwa kematian itu ringan. Namun, jika beratnya kematian itu disampaikan oleh para nabi, mereka sendiri merasakannya. Padahal mereka adalah orang-orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah umat akan memahaminya. Hanya saja kematian para nabi dan umatnya adalah perbedaan. Kematian para nabi tidak terjadi sebelum diberikan tawaran atau pilihan. Namun demikian, ada sebuah kabar gembira bagi orang-orang mukmin. Sebab kematian mereka akan disaksikan dan disambut para malaikat yang bersiap akan membawa ruhnya dalam secari kain sutra dari surga yang berisi minyak misik paling wangi. Selain itu, sakaratul maut pun terasa seperti ditariknya sehelai rambut dari adonan tepung, atau seperti air yang mengalir dari mulut geriba. Demikian seperti yang digambarkan dalam riwayat Abu Hurairah. Di dalamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita, ketika seorang hamba sudah ajalnya, ia akan didatangi para malaikat dari langit. Mereka datang dalam rupa terbaik dan akan menempati sebuah tempat tertentu, seraya mengenakan pakaian yang terbaik pula. Wajah mereka putih berseri-seri, seakan-akan mentari yang tengah bersinar. Di tangan mereka terdapat kain kafan dari surga untuk membungkus ruh sang hamba, lengkap dengan minyak wanginya yang akan mengharumkan ruh sang hamba. Tampak terlihat mereka duduk sejauh pandangan mata. Bahkan sebagaimana orang soleh bisa menceritakan kejadian yang disaksinya itu, sementara orang-orang di sekitar mereka sama sekali tidak melihat apa-apa. Tak lama berselang, datanglah malaikat maut dan duduk dekat kepala sang hamba. Dia berkata kepada ruh si hamba, "Wahai jiwa yang tenang,
keluarlah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Ruh pun tidak bisa menunda perintah itu. Ia perlahan mengalir keluar dari jasad, seperti keluarnya air yang bersih dan jernih dari mulut geriba air. Namun, seringan-ringannya sakaratul maut bagi orang mukmin tetap dirasakan cukup berat. Hal itu tampak dari cucuran keringat di keningnya. Demikian seperti yang diungkapkan dalam riwayat At-Tirmizi dari Buraidah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, orang mukmin itu meninggal dengan keringat di keningnya. Keringat tersebut merupakan ungkapan dari beratnya kematian. Ada pula yang mengatakan sebagai tanda baiknya kematian. Sementara Ibnu Malik mengatakan, bagi seorang mukmin pun kematian itu tetap terasa berat, sehingga ia berkeringat di keningnya demi membersihkan dosa-dosanya atau menambah tinggi derajatnya. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang lain, riwayat Alqamah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya nyawa seseorang mukmin keluar sambil berkeringat. Dan aku tidak menyukai kematian seperti kematian himar. Saat ditanyakan seperti apa kematian himar, beliau menjawab, yakni kematian mengejutkan. Maka selayaknya setiap mukmin mempersiapkan kematian dan sakaratul maut, di samping mempersiapkan kehidupan abadi pasca kematian. Sebab tidak ada yang mampu menunda dan memajukan kematian walau hanya sesaat. Haruskah persiapan itu menunggu nyawa sampai di kerongkongan? Maka, mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan, padahal kamu ketika itu melihat dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat? Adakah yang mampu menyembuhkan setelah napas terakhir sudah berada di kerongkongan? Sekali-kali jangan. Apabila napas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakanlah kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Demikianlah gambaran beratnya kematian dan sakaratul maut. Dan itu akan dialami oleh setiap yang bernyawa. Semoga saja kita diwarisi kematian yang husnul khotimah dan diberi keringanan dalam sakaratul maut. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.